Tiga. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai interpolasi dan ekstrapolasi. Langsung saja ke materinya. Next. Baik, di sini kami beranggotakan Aprilianto Saleh Butuling, saya sendiri, Sri Ayu, Kristayanti Endang, Dia Hidayati, Fadil Muhammad Insan, dan Muhammad Abid Saputra. Next. Baik, di sini yang pertama yaitu definisi interpolasi dan ekstrapolasi. Interpolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai data di antara dua titik data yang diketahui dalam suatu rentang. Teknik ini digunakan untuk mengisi celah dalam data dengan asumsi bahwa pola yang ada tetap konsisten. Sementara ekstrapolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai di luar rentang data yang diketahui dengan memperpanjang tren yang telah diamati. Metode ini lebih berisiko karena asumsi, mohon maaf, baik saya lanjutkan. Metode ini lebih berisiko karena asumsi bahwa pola yang ada tetap berlaku di luar batas data yang tersedia. Next. Selanjutnya, peran dalam analisis data. Yang pertama itu peran dalam interpolasi. Ada beberapa poin di sini. Ya, poin yang pertama itu mengisi data yang hilang dalam kumpulan data, memperhalus grafik dan kurva untuk analisis yang lebih akurat, dan digunakan dalam pemrosesan sinyal dan citra untuk meningkatkan resolusi. Terus untuk ekstrapolasi, perannya sendiri yaitu yang pertama, memprediksi tren masa depan berdasarkan pola data historis, digunakan dalam model keuangan untuk proyeksi keuntungan atau risiko, dan membantu dalam perencanaan strategis dengan mengantisipasi perubahan yang akan datang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Silakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya contoh penggunaan di berbagai bidang. Yang pertama, ilmu data dan statistik. Menggunakan interpolasi dalam pembuatan grafik untuk memperkirakan nilai yang tidak tersedia, menggunakan ekstrapolasi dalam analisis tren untuk memprediksi nilai di masa depan. Yang kedua, ekonomi dan keuangan. Interpolasi digunakan dalam analisis harga saham untuk memperkirakan pergerakan harga di antara titik waktu tertentu. Ekstrapolasi diterapkan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan tren historis. Yang ketiga, sains dan teknik. Dalam fisika dan kimia, interpolasi digunakan untuk menghitung properti zat pada suhu atau tekanan tertentu yang tidak diukur dalam rekayasa teknik. Ekstrapolasi membantu dalam perencanaan struktur berdasarkan analisis gaya dan tekanan. Next. Perbedaan interpolasi dan ekstrapolasi. Interpolasi digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik data yang sudah ada dalam suatu rentang, sehingga hasilnya cenderung lebih akurat karena masih mengikuti pola data yang diketahui. Sebaliknya, ekstrapolasi digunakan untuk memperkirakan nilai di luar rentang data yang tersedia, yang berisiko lebih tinggi karena mengasumsikan bahwa tren data akan tetap berlanjut tanpa perubahan. Next. Interpolasi linear. Interpolasi linear adalah metode paling sederhana dalam interpolasi yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui dengan asumsi bahwa perubahan antara titik tersebut bersifat linear atau garis lurus, menggunakan persamaan garis untuk menemukan nilai yang diinginkan. Next. Contoh interpolasi linear. Misalkan kita memiliki data suhu udara pada waktu tertentu.
Pukul 10.00 suhu tercatat 20 derajat Celcius. Pukul 12 suhu tercatat 28 derajat Celcius. Kita ingin memperkirakan suhu udara pada pukul 11 dengan asumsi perubahan suhu terjadi secara linear. Karena pukul 11 berada di antara pukul 10 dan 12, kita dapat menggunakan interpolasi linear untuk menghitung suhu pada waktu tersebut. Dengan metode ini, kita memperkirakan bahwa suhu meningkat secara merata antara 20 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Sehingga suhu pada pukul 11 akan menjadi sekitar 24 derajat Celcius. Interpolasi linear ini bermanfaat dalam berbagai bidang seperti peramalan cuaca, ekonomi, dan teknik, di mana kita perlu memperkirakan nilai di antara dua titik yang diketahui. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan kepada Saudara Sri Ayu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial adalah metode interpolasi yang menggunakan polinom untuk memperkirakan nilai di antara titik data yang diketahui, berbeda dengan interpolasi linear yang hanya menggunakan garis lurus. Interpolasi polinomial membentuk kurva yang lebih fleksibel untuk mencocokkan data, terutama jika hubungan antara titik tidak bersifat linear. Metode ini bekerja dengan mencari suatu polinom derajat yang melewati semua titik data yang diberikan. Jika terdapat n tambah 1 titik data, maka interpolasi polinomial akan menggunakan polinom derajat untuk mencocokkan titik-titik tersebut. Interpolasi polinomial sering digunakan dalam analisis data, pemrosesan sinyal, dan rekayasa teknik ketika hubungan antara variabel bersifat non-linear. Metode ini memiliki kelemahan yaitu risiko overfitting jika digunakan untuk terlalu banyak titik data yang dapat menyebabkan hasil interpolasi menjadi tidak stabil. Next. Interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah salah satu metode interpolasi polinomial yang digunakan untuk membangun polinom interpolasi yang melewati sekumpulan titik data yang diketahui. Metode ini tidak memerlukan banyak matriks atau eliminasi Gauss, seperti pada metode interpolasi Newton, sehingga sering digunakan karena lebih sederhana dalam implementasinya. Interpolasi Lagrange sering digunakan dalam analisis numerik, rekayasa teknik, dan pemrosesan data untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik data yang diketahui. Namun, metode ini memiliki kelemahan jika jumlah titik data terlalu banyak, karena dapat menyebabkan osilasi range, yaitu ketidakstabilan pada polinom yang derajat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, metode seperti spline sering digunakan sebagai alternatif. Next. Interpolasi Newton. Interpolasi Newton adalah metode interpolasi polinomial yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik data yang diketahui. Metode ini lebih efisien dibandingkan interpolasi Lagrange dalam beberapa kasus karena menggunakan selisih terbagi Newton. Newton difference untuk membangun polinom interpolasi secara bertahap. Metode ini bekerja dengan membentuk polinom Newton yang dapat ditulis dalam bentuk rekursif, berbeda dengan interpolasi Lagrange yang menggunakan polinom basis untuk setiap titik data. Interpolasi Newton membangun polinom dengan menambahkan suku baru secara bertahap, menggunakan koefisien selisih terbagi. Next. Nah, di sini ada perbandingan metode Lagrange dan Newton. Metode Lagrange dan Newton adalah dua teknik utama dalam interpolasi polinomial, tetapi masing-masing memiliki
keunggulan dan kelemahan yang berbeda. Metode Langley menggunakan basis fungsi yang membentuk polinomial interpolasi tanpa memerlukan perhitungan tambahan seperti tabel selisih terbagi. Namun, metode ini kurang efisien karena setiap kali ada perubahan atau penambahan titik data, seluruh polinomial harus dihitung ulang. Sebaliknya, metode Norton menggunakan pendekatan rekursif dengan tabel selisih terbagi, sehingga lebih mudah diperbarui jika terdapat tambahan titik data. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Habib. Baik, terima kasih. Selanjutnya, interpolasi spline. Di mana interpolasi spline adalah metode interpolasi yang menggunakan beberapa polinomial untuk membentuk kurva yang mulus melalui sekumpulan titik data. Berbeda dengan interpolasi polinomial biasa yang menggunakan satu polinomial dengan derajat tinggi. Interpolasi spline membagi interval menjadi beberapa segmen dan menggunakan polinomial derajat lebih rendah di setiap segmen. Metode ini mengurangi osilasi berlebihan yang sering terjadi pada interpolasi polinomial dengan derajat tinggi. Next. Interpolasi spline linear adalah metode interpolasi yang menggunakan polinomial linear atau derajat satu untuk menghubungkan setiap pasangan titik data secara berurutan dibandingkan dengan interpolasi lainnya seperti spline kubik atau interpolasi polinomial dengan derajat tinggi. Metode ini lebih sederhana dan cepat karena hanya menggunakan garis lurus antar titik. Nah, metode ini sering digunakan dalam grafik komputer untuk menggambarkan garis lurus antara titik kontrol, serta dalam pemrosesan data dan pemodelan yang memerlukan pendekatan sederhana tanpa harus menggunakan polinomial kompleks. Selanjutnya itu interpolasi spline kuadrik, di mana interpolasi spline kuadrik ini adalah metode interpolasi yang menggunakan polinomial kuadrik atau derajat 2 untuk menghubungkan titik-titik data. Dibandingkan dengan spline linear, metode ini lebih halus karena memastikan bahwa nilai fungsi dan turunannya kontinu di setiap titik batas atau nodes. Metode ini sering digunakan dalam grafik komputer, memproses sinyal, serta dalam pemodelan data numerik yang memerlukan interpolasi lebih halus daripada spline linear tetapi sekompleks spline kubik. Next. Interpolasi spline kubik. Interpolasi spline kubik adalah metode interpolasi yang menggunakan polinomial derajat 3 untuk setiap segmen antara dua titik data. Metode ini sangat populer karena menghasilkan kurva yang halus dengan kontinuitas hingga turunan kedua, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi seperti grafik komputer, analisis data, dan pemrosesan sinyal. Nah, adapun contoh pengaplikasiannya yaitu satu, grafik komputer, di mana pembuatan halus pada animasi dan rendering. Kedua itu pemrosesan sinyal, di mana penghalusan sinyal dan interpolasi data sensor. Ketiga itu analisis data, yaitu mengisi nilai yang hilang dalam dataset dengan interpolasi akurat. Dan yang terakhir itu simulasi dan pemodelan ilmiah untuk membuat fungsi halus dari data eksperimen. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Dia Hidayati. Kepada Fadil Muhammad, saya persilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materinya saya lanjut, itu keunggulan dan kelemahan metode interpolasi. Yang pertama itu keunggulan. Keunggulan dari metode interpolasi yaitu memiliki berbagai keunggulan dan kelemahan tergantung pada jenis yang digunakan. Keunggulan utama interpolasi adalah
Kemampuannya untuk memperkirakan nilai di antara titik data yang diketahui dengan tingkat akurasi yang tinggi, terutama jika menggunakan metode seperti spline, spline kubik yang menghasilkan kurva halus dan kontinu hingga turunan kedua. Adapun kelemahannya yaitu interpolasi juga memiliki kelemahan seperti osilasi berlebihan pada interpolasi polinomial derajat tinggi, yaitu fenomena Runge yang membuat hasil kurang stabil. Selain itu, metode interpolasi seperti Lagrange sulit diperbarui jika ada tambahan data, sedangkan spline kubik memerlukan perhitungan kompleks dan penyelesaian sistem persamaan linear. X. Next. Ya, adapun interpolasi dalam teknik dan sains. Dalam berbagai teknik, interpolasi digunakan dalam analisis struktural, permodelan fluida, pemrosesan sinyal, dan kontrol sistem untuk mengestimasi parameter yang tidak tersedia secara langsung. Misalnya, dalam mekanik struktur, interpolasi digunakan untuk menentukan deformasi atau tegangan di antara titik pengukuran. Dalam teknik elektro, interpolasi membantu dalam proses sinyal digital untuk meningkatkan resolusi gambar atau suara. Dalam ilmu sains, interpolasi digunakan dalam analisis data, eksperimen, peramalan cuaca, dan pemodelan fenomena alam. Di bidang meteorologi, interpolasi digunakan untuk memperkirakan suhu, tekanan udara, dan kelembapan di lokasi yang tidak memiliki alat pengukur langsung. Next. Ya, adapun interpolasi dalam keuangan dan ekonomi. Dalam analisis keuangan, interpolasi digunakan untuk menentukan harga aset, suku bunga, atau tingkat pengembalian investasi pada titik waktu yang tidak tersedia dalam data historis. Contohnya, dalam kurva imbal hasil obligasi atau yield curve. Interpolasi digunakan untuk memperkirakan suhu bunga obligasi dengan tenor yang tidak tersedia secara langsung di pasar. Dalam ekonomi, interpolasi membantu dalam analisis data makroekonomi seperti memperkirakan pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, atau tingkat pengangguran berdasarkan data tribulanan atau tahunan. Selain itu, interpolasi digunakan dalam peramalan ekonomi. Misalnya dalam mengisi data yang hilang dalam survei ekonomi atau memperkirakan indeks harga di antara periode waktu tertentu. Next. Ya, adapun ekstrapolasi konsep dan risiko. Ekstrapolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai di luar rentang data yang diketahui dengan menggunakan pola yang sudah ada, berbeda dengan interpolasi yang hanya memperkirakan nilai dalam rentang data. Ekstrapolasi mencoba memprediksi tren di luar titik data yang tersedia. Metode ini sering digunakan dalam keuangan, ekonomi, sains, dan teknik. Misalnya, untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi masa depan, harga saham, atau perubahan iklim berdasarkan data historis. Namun, ekstrapolasi memiliki risiko besar ketika asumsi bahwa pola data tetap konsisten di luar rentang yang diketahui seringkali tidak akurat. Tren historis bisa berubah akibat faktor internal yang tidak terprediksi, seperti krisis ekonomi, perubahan teknologi, atau kejadian alam yang ekstrim. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, itu dia Hidayati. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Nah, di sini ada metode X, X, baik, di sini ada metode ekstrapolasi dan contohnya. Yang pertama itu ada ekstrapolasi linear. Metode ini mengasumsikan bahwa tren data mengikuti garis lurus. Contohnya memperkirakan penjualan bulan depan berdasarkan tren pertumbuhan penjualan dan bulan terakhir. Terus yang kedua itu ada ekstrapolasi polinomial, menggunakan polinomial dengan derajat tertentu untuk memperkirakan tren data yang lebih kompleks. Contoh
memprediksi harga komoditas dengan menggunakan kurva polinomial berdasarkan data harga beberapa tahun terakhir. Terus yang ketiga itu ada ekstrapolasi. Ekstrapolasi eksponensial cocok untuk data yang mengalami pertumbuhan atau penurunan eksponensial seperti populasi atau suku bunga majemuk. Contoh, memperkirakan jumlah penduduk di tahun mendatang berdasarkan tingkat pertumbuhan populasi sebelumnya. Terus ya, berikutnya itu ada ekstrapolasi dengan regresi. Menggunakan model regresi seperti regresi linear atau non-linear untuk memperkirakan tren berdasarkan hubungan antara variabel. Contohnya, memprediksi inflasi berdasarkan hubungan historis antara inflasi dan faktor ekonomi lainnya. Terus yang terakhir itu ada ekstrapolasi dengan model time series. Metode ini menggunakan data deret waktu seperti model model ARIMA atau Holt Winters untuk memperkirakan tren masa depan berdasarkan pola historis. Contohnya itu seperti meramalkan harga harga saham atau pertumbuhan ekonomi berdasarkan pola waktu sebelumnya. Nah, di sini ada perbedaan interpolasi dan ekstrapolasi dalam prediksi. Interpolasi digunakan untuk memperkirakan nilai di dalam rentang data yang diketahui sehingga umumnya lebih akurat karena berbasis pada pola yang telah terobservasi. Interpolasi lebih sering digunakan dalam menganalisis data untuk pengisian nilai yang hilang. Sebaliknya, ekstrapolasi memperkirakan nilai di luar rentang data yang diketahui sehingga lebih berisiko karena mengasumsikan bahwa tren yang ada akan terus berlanjut. Sedangkan ekstrapolasi digunakan dalam peramalan jangka panjang seperti prediksi ekonomi atau pertumbuhan populasi. Nah, di sini ada penggunaan interpolasi di dunia nyata. Interpolasi digunakan dalam berbagai bidang di dunia nyata untuk memperkirakan nilai di antara data yang diketahui dalam teknik dan perhitungan medan listrik dan magnet, serta pemodelan cuaca untuk memperkirakan suhu atau tekanan udara di lokasi yang tidak memiliki sensor berlangsung. Dalam keuangan dan ekonomi, interpolasi digunakan untuk menghitung suku bunga obligasi dengan tenor yang tidak tersedia, serta memperkirakan nilai indeks harga di antara periode waktu tertentu. Nah, di sini ada kesalahan umum dalam interpolasi. Yang pertama itu ada pemilihan metode yang tidak tepat. Pemilihan metode yang tidak tepat menggunakan interpolasi linear untuk data yang memiliki pola non-linear dapat menghasilkan estimasi yang kurang akurat. Sebaliknya, interpolasi polinomial derajat tinggi bisa menyebabkan osilasi berlebihan. Contohnya seperti fenomena rang. Yang kedua itu ada overfitting dengan polinomial derajat tinggi. Menggunakan interpolasi polinomial dengan derajat terlalu tinggi dapat menyebabkan grafik hasil interpolasi berosilasi secara ekstrim sehingga tidak mencerminkan tren sebenarnya dalam data. Terus yang terakhir itu ada kurang titik data. Jika jumlah titik data terlalu sedikit, interpolasi mungkin tidak dapat menangkap pola yang kompleks dengan baik, menghasilkan estimasi yang kurang akurat. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya baik, mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami lakukan.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri presentasi kami hari ini. Terima kasih.